Nah, dari chapter pertama ini dia nyeritain waktu SD dia ini adalah seorang korban bullying gitu. Kenapa dia jadi korban bullying? Karena katakanlah dia adalah seorang anak dari keluarga yang broken home gitu. Jadi ibu dan bapaknya itu cerai di umur dia yang 4 tahun gitu. Aku nggak kebayang sih gimana rasanya harus melihat orang tua bercerai, apalagi umurnya masih sangat-sangat muda gitu untuk mengetahui itu gitu. Nah, Kak Jovi ini adalah Kak Jovi ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara, kakaknya cewek, adiknya cewek. Kenapa dia jadi korban bullying? Karena yaitu dia adalah anak dari keluarga broken home, terus kayak selalu dibully, terus kayak dia gak berani juga untuk ngelawan gitu, jadinya kayak pendiam juga anaknya gitu. Terus kayak katanya teman-temannya itu suka nyiumin dia, terus kayak bisa dikatakan pelecehan gak sih yang kayak gitu. Terus akhirnya pada saat itu dia ngelawan itu semua, kayak bangku SD itu dia jatohin, gebrakin itu, kayak bangkunya dari kayu kan, terus kayak digebrakin, terus kayak teman-temannya jadi segan gitu sama dia. Lanjut ke zaman dia SMP. Nah, waktu SMP ini hidupnya katakanlah kembali normal gitu. Dia juga berprestasi gitu, pernah jadi juara umum, juara ini itu. Terus akhirnya dia berhasil masuk ke SMA favorit waktu itu. Ceritanya yang waktu dia masuk SMP, katanya hidupnya lempeng-lempeng aja di sini gitu. Maksudnya mungkin aku nangkapnya kayak biasa aja gitu, kayak anak normal pada umumnya gitu. Terus termasuk anak yang berprestasi karena pernah jadi juara umum di sekolahnya, hingga akhirnya dia masuk ke SMA favorit di Bandung gitu. Nah, walaupun orang tuanya sudah bercerai, tapi katanya untuk soal pendidikan ini kayak nggak mau diam aja gitu. Kedua orang tuanya juga ikut gerak untuk pendidikan anaknya gitu. Nah, waktu SMA dia masuk ke SMA favorit di Bandung, pada saat itu SMA 22 Bandung. Dan nah di SMA ini ceritanya dia kayak mulai berani untuk bolos sekolah, gak masuk sekolah, pokoknya jadi malas belajar aja gitu. Terus kayak saking seringnya gak masuk, hamin berapa ujian itu, 3 bulan sebelum ujian itu dia di drop out gitu dari sekolahnya gitu. Terus kayak ya makin lah dia dimarahin sama papanya sama maminya gitu. Terus kayak orang lain sibuk nyiapin untuk ujian dan masuk perguruan tinggi mana, sedangkan dia ini harus mencari sekolah yang menampung dia untuk ikutan UN gitu. Akhirnya dia masuklah di salah satu sekolah swasta Bandung gitu. Terus kayak yaudah di sana juga sekolahnya nggak lama, sampai lulus doang gitu. Terus kayak oh ya, ada yang menarik, ini dia nyeritain kakaknya, Kak Merzi ini, waktu orang tuanya bercerai itu, Jovi kan umur 4 tahun waktu orang tuanya bercerai, sedangkan Kak Merzi ini dia sudah di masa puber gitu pas waktu orang tuanya bercerai. Jadi kayak apa ya, kalau Jovi kan masih terlalu kecil untuk mengetahui itu semua gitu, jadi kayak apa ya, tidak terlalu ambil hati gitu ketika orang tuanya bercerai. Namun Kak Merzi ini kan apalagi dia anak cewek, terus kayak masa pubernya itu kayak harus menghadapi kenyataan bahwa orang tuanya sudah tidak bersama gitu. Hingga akhirnya di sini diceritain kalau kakaknya ini ya mengkonsumsi obat-obatan terlarang gitu. Terus kayak sampai kecanduan, terus ya melakukan segala cara untuk kayak bisa membeli barang-barang itu gitu. Pacaran sama yang suka pakai barang haram juga gitu. Hingga akhirnya pacarnya juga meninggal. Terus kayak meninggalnya bukan karena obatnya ya, tapi kayak serangan jantung, aku baca di buku ini. Terus akhirnya ya makin down lah ya kondisi kakaknya. Terus kayak semakin menjadi-jadi gitu, kayak apa ya,
kehilangan, jadi kayak larinya ke situ lagi gitu. Terus ya walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai, tapi mereka juga berusaha untuk kayak membuat si kakaknya ini berhenti untuk memakai barang haram gitu, dari mulai direhab, dimasukin pesantren, dikurung di rumah gitu. Tapi tidak ada cara yang berhasil gitu di sini diceritain, hingga akhirnya kayak suatu hari itu si kakaknya ini dibawa ke rumah sakit Borromeus gitu untuk didetoksifikasi, ngeluarin racun-racun di tubuhnya karena kayak udah tidak terlihat seperti kakaknya gitu dia bilang. Terus si kakaknya ini dirawat di rumah sakit itu untuk ngeluarin racun. Terus kayak ya beberapa hari kemudian keadaannya membaik. Terus kayak satu hari dia minta uang ke papanya untuk beli soda di warung gitu, tapi nggak balik-balik lagi ke rumah. Jadi kayak ajang itu dia pakai untuk kayak kabur lagi gitu lebih jauh, bahkan menghilang sampai 1 tahun katanya di sini. Nah, setahun setelah kakaknya menghilang ini, adalah seorang yang nelpon ke rumahnya ngabarin bahwa kakaknya itu sudah meninggal gitu. Terus kayak ya membuat Kak Jovi ini terpukul. Terus kayak semua keluarga sedih gitu, termasuk papahnya gitu, apalagi papahnya kehilangan anak ceweknya gitu. Terus kayak di masa papanya ini udah pensiun dari kerjaannya gitu, jadi kayak semakin sendiri di rumah gitu, dan semakin sering menangis gitu. Oke, lanjut. Pas setelah Jovi ini menyelesaikan masa-masa SMA-nya, dia lanjut kuliah. Terus kayak dia kuliah di Telkom University Bandung gitu. Terus sebenarnya dia kuliah ini bukan jurusan bukan kayak sesuatu yang dia pengen gitu, karena dia pengen kuliah di Jakarta, cuman papanya nggak ngizinin karena mungkin anaknya tinggal satu-satunya lagi. Terus kayak nggak mau jauh-jauh gitu, apalagi di masa pensiunnya. Terus kayak karena Jovi ini nggak mau dikekang gitu, jadi kayak sering kabur-kaburan. Terus pada saat dia masuk kuliah itu, peluang usahanya sudah terbuka sangat lebar gitu. Sebenarnya dari SMA itu dia suka jualan-jualan sepatu gitu, sepatu pre-order gitu. Terus keuntungannya besar. Terus pas waktu zaman kuliah kayak banyak channel gitu, semakin sukses usahanya. Semakinlah dia tidak sering di rumah gitu, semakin dia sering ke Jakarta. Terus kayak menghabiskan waktu bersama teman-temannya, karena omset yang dia dapat juga besar gitu. Pokoknya banyak foya-foya gitu diceritain di sini gitu, hingga akhirnya dia jarang kontekan gitu sama papahnya gitu. Kayak cuman ya beberapa kali lah di rumah, karena dia udah nyewa apartemen di Jakarta gitu. Terus dia sangat enjoy gitu menjalani kehidupannya pada saat itu gitu, karena memang sesuatu yang dia inginkan gitu, di samping pendapatan yang dia punya gitu. Tapi kayak semua kesenangan itu tuh kayak bikin dia nggak dekat sama papahnya gitu. Apalagi waktu papahnya, di sini diceritain waktu papahnya habis beres kerjaan itu, papahnya itu operasi kencing batu gitu. Tapi Kak Jovi ini nggak tahu gitu, karena saking papahnya pendiam, terus kayak gengsi untuk minta tolong gitu. Terus akhirnya dia tahu dari teman papahnya bahwa papahnya ini lagi operasi gitu di salah satu rumah sakit di Bandung gitu. Terus kayak ada satu momen di mana papahnya ini tiba-tiba ngechat Kak Jovi ini bahwa papahnya itu sakit gitu. Terus kayak si Kak Jovi ini kayak ngerasa kok beda ya chat yang kayak kali ini gitu. Terus akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Bandung. Ternyata benar gitu, papahnya ini sudah dirawat di rumah sakit gitu. Terus kondisinya kritis dan
ya qadarullah meninggal gitu. Terus kayak dia merasa sangat-sangat sedih, terpukul gitu, apalagi setelah dia kehilangan kakaknya, terus dia kehilangan papahnya gitu. Terus kayak dia merasa bersalah karena apa ya, di hari-hari terakhir papahnya dia tidak ada untuk dia gitu, apalagi kayak momen gitu karena papahnya kan kerja di laut. Terus pas semenjak pensiun, Kak Jovi ini malah kayak tidak selalu berada di sisi papahnya gitu. Terus oh ya, waktu dia bikin bisnis itu dia jualan sepatu gitu, tapi kayak awalnya kayak ngambilin apa ya, desain-desain orang, terus dia custom gitu, bisa custom gitu sama Kak Jovi ini gitu. Keuntungannya besar. Terus kayak waktu kuliah kayak channelnya itu semakin terbuka banyak gitu, kayak banyak banget koneksi dia, kayak banyak koneksi. Terus namanya usaha kan tidak ada yang berjalan mulus ya gitu. Dia nyeritain di sini kalau dia juga sempat ditipu gitu sama temennya. Terus kayak apa ya, dia tidak apa ya, tidak berhenti sampai di situ aja gitu, nggak menyerah gitu. Dia tetap berusaha, dia tetap membuka usahanya gitu. Itu juga apa ya, salah satu yang bikin aku kagum sama Kak Jovi gitu. Apalagi sekarang aku lihat di Instagramnya dia punya banyak usaha, terus kayak beberapa kolaborasi gitu dengan pihak tertentu gitu. Terus kayak ya semua produk yang dia hasilkan itu ya awesome gitu, sangat-sangat mengagumkan itu bagi aku gitu. Aku mau narik langsung ke kesimpulan gitu dari buku ini. Bagiku Kak Jovi ini ya apa ya, kayak kehilangan fitrahnya gitu. Karena apa ya, walaupun dia seperti laki-laki tapi dia suka kayak apa yang menyukai produk-produk wanita gitu, kayak high heels, baju-baju wanita, dia pakai itu gitu. Tapi di sini juga diceritain gitu karena dia juga sempat dibawa ke psikiater, terus dicek kromosom Y-nya itu lebih banyak gitu dibanding kromosom X. Di samping karena apa ya, sudah kodratnya, tapi bagiku mungkin ya, ini Kak Jovi ini kehilangan fitrahnya sebagai seorang laki-laki gitu. Karena dia jauh dari papahnya gitu. Papahnya kan kerja di laut, terus kayak beberapa bulan baru bisa pulang gitu, dan pulangnya itu pun juga nggak lama gitu. Hingga ya aku ngerasanya kayak dia ini kehilangan fitrahnya sebagai seorang laki-laki. Jadi kayak nggak ada yang mengajarkan dia untuk mendalami fitrahnya gitu sebagai seorang laki-laki gitu. Tapi aku apa ya, menghargai itu gitu, maksudnya kayak ya udah sih, hidup dia, hidup aku gitu. Tapi kayak selain itu di luar itu semua aku juga kagum sama dia karena ya itu dia berhasil punya banyak usaha, terus kayak orangnya sangat pede, terus self love banget gitu. Karena walaupun dia sering dikatain ya banci dan segala macam, tapi dia kayak tutup telinga, tutup mata gitu, karena apa ya, dia mencintai dirinya sendiri gitu. Terus juga orangnya sangat fun, juga pinter gitu, pinter komunikasi, pinter apa ya, bikin orang senyum lagi gitu. Jadi itu beberapa faktor yang bikin aku kagum sama Kak Jovi ini gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sharingin, semoga ada pelajaran bisa ditarik gitu. Tapi bagiku kayak apa ya, emang nggak ada sih orang sekolah untuk menjadi orang tua gitu. Tapi ya apa ya, semua orang punya cara didiknya masing-masing gitu. Tapi buat aku, jadi aku apa ya, mungkin saat aku punya anak nanti, aku belajar untuk jadi orang tua yang lebih baik gitu.
melalui pengalaman orang lain. Begitu.